Halo sob, balik lagi sama gue di Sakana Channel. Nah, kali ini gue akan balik ngonten lagi buat kalian semua. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja ya. Semoga rezekinya lancar ya kan. Semangat terus. Oh ya, selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru, selamat tahun 2025 nih ya. Semoga di tahun ini banyak cita-cita kalian yang tercapai ya kan, banyak keinginan kalian dimudahkan, rezekinya juga lancar, dan juga yang pastinya semoga tahun 2025 ini lebih baik dari tahun sebelumnya 2024. Oke, balik lagi ngonten gue. Saat ini ada di indoor. Gue akan update untuk salah satu channel gue yang ada di indoor, yaitu channel Red Sentarum. Nih, channel Red Sentarum gue ya, mungkin size-nya ini udah sekitar 20 sentian. Nih, 20 sentian lah. Tuh, udah cukup lama gue keep ini ya kan. Udah cukup lama banget, mungkin gue keep ini udah sekitar 2 tahunan ya. Dan termasuknya mungkin dia ini termasuk ikan yang di awal-awal konten gue sampai sekarang nih masih terus ada gitu. Nih, salah satu ikannya adalah si Red Sentarum ini, yang kalau misalkan gue cek atau gue lihat, dia itu udah cabungnya udah di setiap bar sob. Jadi di setiap barnya itu udah ada cabung-cabungnya. Dan ini juga salah satu alumni atau treatmentan galon gua, treatmentan galon di outdoor, yang mungkin ini udah banyak banget nih gua taruh di outdoor, terus gua balik ke indoor, ntar gua treatment lagi di outdoor, terus balik lagi ke indoor. Nah, sekarang dia lagi ada di indoor nih, itu ya kan. Seperti yang gue bilang, cabungnya udah di setiap bar, matanya juga udah merah, dan untuk si ikannya nih udah enak banget. Maksudnya kalau udah matanya merah ya kan, udah kayak gini, udah pasti udah settle nih. Dan untuk settingannya sih gue udah simple banget ya. Settingannya tuh cuma pakai, ini memang udah agak kotor nih, si tanknya udah agak kotor teman. Si ikannya, sorry nih gue lagi batuk-batuk juga nih sob ya, karena si ikannya ini masih aktif ya kan, masih aktif. Jadi belum gue ganti air atau water change. Paling nanti mungkin kalau misalkan si ikannya udah kelihatan rada mager, lagi udah di pojokan, malas gerak, nah baru dah gue ganti si airnya gitu. Kalau gue pribadi sih seperti itu. Kalau misalnya kalian nih, kalau buat water change sekali sebulan kah, atau 2 minggu sekali, atau gimana, coba cek di kolom komentar buat yang progress gitu. Kalau untuk settingannya, gue settingannya simple banget, polosan ya kan. Bawahnya ini itu kaca hitam sob ya, ini kaca hitam. Terus gue kasih daun ketapang kayak gitu aja. Daun ketapangnya juga nggak banyak, tipis-tipis aja. Karena dia Red Sentarum, notabene-nya red, cuman warnanya nggak akan pekat-pekat banget merahnya. Kalau misalnya kalian bandingkan dengan Pangkalan Bun, seperti video gue sebelumnya yang gue bongkar galon buat Pangkalan Bun, nggak akan semerah itu. Cuman karena dia notabene-nya red juga, jadi gua kasih ketapang tipis-tipis gitu. Jadi untuk mempertahankan identitas rednya dia. Karena kalau misalnya kalian lihat juga warnanya tuh udah rada oranye ya sob. Tuh, warnanya udah rada oranye. Dan gue nih paling seneng banget karena dia matanya merah banget sob, asli. Ini salah satu channel gue yang matanya tuh merah banget tuh. Bisa kalian lihat, bisa kalian cek ya kan, merah banget. Padahal ini lampunya nih, kalau misalnya kalian lihat tuh, lampunya tuh putih biru sob, lampunya putih biru, cuma matanya masih tetap merah banget gitu. Udah enak banget nih kalau misalkan dilihat gitu. Nah, kalau untuk si ikan ini, Red Sentarum ini, seperti progresan gue yang lainnya ya kan, buat treatmentnya gimana nih bang? Nah, kalau gue pribadi sih treatmentnya simple aja. Seperti yang tanknya ya seperti ini ya kan, ketapang tipis aja. Kalau lampu gimana? Lampu gue sorry nih, gue lagi batuk sob. Kalau lampu gue sih 24 jam ya. Kalau untuk si
red starum gue ini. Karena kalau gue lihat dia ini pada saat lampunya gue matiin, misalkan malam nih lampu gue matiin, pagi gue lihat nih gue nyalain lampu, nah dia itu cenderungnya malah barnya memudar gitu. Jadi barnya jadi pudar, maksudnya malah jadi gosong semuanya gitu. Jadi gue putusin buat si ikan ini lebih baiknya adalah untuk lampunya nih gue nyalain 24 jam kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi, gue ngelihat si kondisi si ikannya. Kalau misalkan si ikannya bagus untuk kita kasih lampu 24 jam nih, wah konsisten nih, dia bagus, ada perubahannya juga, cabungnya mulai naik juga nih, warnanya naik gitu. Nah kalau misalkan terus kita coba juga nih, lampunya nggak 24 jam, malam matiin 12 jam aja, pagi kita lihat ternyata dia malah jadi gosong, barnya malah jadi memudar dengan badannya gitu. Jadi kalau gitu sih, kalau gue pribadi, gue lebih pilih lampunya gue kasih 24 jam gitu. Dan itu nggak semua berlaku di semua ikan gue ya. Jadi gue tuh merhatiin di tiap ikan gue. Contohnya adalah ikan gue yang treatmentan di semi outdoor, itu sama sekali nggak pakai lampu, cuma tetap si cabungnya naik, bunganya juga, pot bunganya yang hitamnya juga ada gitu. Nah kalau khusus si ini, si red starum gue kasih 24 jam ya, karena pada saat gue lihat dia pakai penggunaan lampu 24 jam, dia lebih bagus gitu ya kan, perubahannya lebih naik lah, untuk progresnya lebih oke. Nah kalau gue lihat di sini tuh udah mulai putih-putih nih di bagian kepalanya tuh ya, dan di bar depannya juga udah mulai ada putih-putih cabung-cabung baru di bar-barnya gitu sob. Jadi itu ya kalau untuk treatmentan gue. Dan juga pakannya apa bang? Pakannya sama seperti progression gue yang lainnya. Kalau untuk pakan, apalagi buat numbuhin cabung ya kan, cabung ke bunga butuh proteinnya banyak. Kalau gue pribadi, gue pakai ulat Hongkong ya, karena karena sepengalaman gue kalau ulat Hongkong ini cepet banget buat mancing si cabung-cabung di Canamaru gitu. Entah itu progresan di outdoor, semi outdoor maupun di indoor sih, gue pakai ulat Hongkong. Dan maintenance ulat Hongkongnya juga gampang banget. Jadi kayak ulat Hongkong nih, kayak di sini nih. Jadi ulat Hongkong gue, ini ulat Hongkong udah lama banget nih. Mungkin udah sekitar 1 minggu lebih ya, 1 minggu lebihan lah. Jadi gue beli 5.000 itu cukup banyak. Jadi tinggal kasih makan aja ulat Hongkongnya ini pakai pelet-peletan atau pakai sisa sayuran atau buah gitu. Jadi tinggal kasih makan aja, atau kalian kalau misalnya punya pelet-peletan warna, kasih makan si ulat Hongkongnya juga nggak apa-apa gitu. Dan si ulat Hongkongnya biar makan si pelet itu, baru kita kasih makan ke si ikannya kayak gitu. Jadi kandungan nutrisi di si ulat Hongkongnya itu bertambah gitu sih. Kalau misalkan ya logikanya sih seperti itu ya sob ya gitu. Jadi gue konsisten, gue kasih Canamaru gue seluruhnya, entah itu yang di progress galon, yang di indoor saat ini nih red starum, dan juga progressan gue yang di semi outdoor, Cana YS gue itu pakai ulat Hongkong semuanya gitu sob. Nih kayak sekarang jadwalnya dia lagi buat makan nih ya, dan pemberian pakan nih ya, khusus pemberian pakan. Kalau misalnya kalian nanya-nanya, bang ini 2 tahun kok segini-gini doang gitu, karena gue ngasih makan dia tuh nggak terlalu banyak sob gitu. Gak gue langsung push, wah langsung banyak banget gitu, enggak. Jadi gue paling sehari tuh sekali doang ya, sehari sekali, dan ada di 1 minggu tuh 1 kali gue puasain gitu. Jadi itu bagus juga buat pencernaan si Canamaru gitu. Jadi perutnya bersih, kosong, dan kita kasih makan lagi kayak gitu. Pemberian pakan gimana bang? Pemberian pakan yang bagus menurut gue adalah sampai kelihatan perut si cananya, si ikannya itu ada gendut, benjolan sedikit lah, gendut sedikit gitu di perutnya gitu. Itu menurut gua udah pas banget buat pemberian pakan gitu.
Nah, sebelum perubahan pakan jangan lupa dikasih respon juga nih kayak gini nih. Nah, tuh biar dia main-main ya kan, biar dia ngejar-ngejar pakannya. Nah, ini salah satu cara gua buat ngelatih ikan-ikan gua ini biar nggak pada mager gitu, nggak pada mager di pojokan, biar nggak takut tangan juga, nggak takut sama orang gitu. Jadi kita kasih respon terlebih dahulu sebelum kita kasih makan. Kalau misalkan udah seperti ini, barulah kita kasih makan sob. Nih, kita kasih makan. Tuh, satu. Dan nih, kalau untuk cana semuanya sih gue kira akan suka ulat Hongkong sih, karena semuanya yang ada di gua ini gue kasih makan ulat Hongkong itu semuanya suka ikan-ikan gua itu. Jadi untuk cana-cana yang lain juga sepertinya nggak akan ada yang nolak sih kalau udah dikasih makan saya pakai ulat Hongkong gitu. Nih, baru kasih makan satu, kita lihat perutnya belum terlalu gendut ya, belum ada benjolan gendut sedikit. Nah, kita kasih makan lagi. Nih. Tuh, kasih 2. Tuh, dia makannya lahap ya, tuh. Nah, gue kasih 2 tuh. Nih, kita lihat tuh perutnya udah agak gemuk-gemuk sedikit tuh ya. Tuh, udah ada gemuk sedikit. Tuh ya, ada gemuk sedikit. Nah, ini gue kasih 3 aja. Berarti porsi dia buat seukuran dia ini, kalau misalnya sampai gendut nih, 3 aja sehari. Nah, tuh. Nah, tuh kan udah agak gemuk tuh ya. Tuh, perutnya udah agak gemuk. Jadi udah, gue stop. Nah, jadi gitu sob. Kalau gue pribadi, gue nggak terlalu suka ikan-ikan gue ini kayak kegendutan banget ya kan, kegendutan banget. Jadi ngelihatnya juga nggak terlalu enak gitu. Jadi proporsional dari si kepala ke badan ke buntut tuh nggak enak banget dilihatnya kalau misalkan gendut kayak gitu. Kecuali emang yang udah gede banget sekitar yang 40 cm gitu kan, 50 cm itu kan emang udah gemuk gitu kan, emang udah gede gitu. Jadi kalau misalkan yang sekecil ini mah ya kasih makannya seperti itu aja sih gitu sob. Kasih makannya kalau gue pribadi sih di pagi hari ya, sehari sekali ya kan. Untuk malamnya gue kasih makan lagi, paling gue cuma main-mainin doang, gue liatin doang lah gitu. Habis pulang kerja ya kan, ngeliatin ikan gitu sob. Dan jangan lupa dikasih interaksi. Nah, kalau ini kalau ikan ini sih interaksinya kurang jujur aja, karena gue jarang banget mainin dianya ya pas kasih makan aja gitu. Itu sob, mungkin buat video konten kali ini cukup sekian dulu. Mungkin besok-besoknya gue akan bongkar lagi nih, bongkar galon, karena masih ada 1 galon yang belum kita bongkar, yaitu Cana Red Barito ya. Cana Red Barito, apakah Red Barito gue sudah muncul cabung ya kan, sebagus atau sebagus Red Pangkalambun gua yang sebelumnya. Nah, gue juga penasaran banget karena gak bisa dilihat sob kalau dari galon ya kan, dari galon gak bisa dilihat, airnya udah butek gitu kan. Oke, mungkin cukup sekian untuk video konten kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe channel gue buat bantu terus support gue bikin konten yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa, bye-bye.